Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Hasanah dengan NIM 3320180001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori konstruksivisme sosial oleh Vygotsky. Sebelum teman-teman melihat video saya, pastikan teman-teman telah membaca doa sebelum belajar. Kita kenalan dulu yuk dengan sosok Vygotsky. Nama lengkapnya adalah Lev Simonovich Vygotsky. Ia dilahirkan di salah satu kota Traris, Rusia, tepatnya pada 17 November 1896 dan berketurunan Yahudi. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Sebelumnya, ia lebih menyukai dunia sastra. Awalnya, ia menjadi guru sastra di sebuah sekolahan. Namun, pihak sekolah juga memintanya untuk mengajar psikologi. Padahal, ia sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal di Fakultas Psikologi sebelumnya. Namun, inilah skenario yang membuatnya menjadi tertarik untuk menekuni psikologi, sehingga akhirnya ia melanjutkan kuliah di program studi psikologi Moscow Institute of Psikologi pada tahun 1925. Judul disertasinya mengenai psikologi of art. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog yang berasal dari Rusia dan hidup pada masa revolusi Rusia. Vygotsky dalam menyalurkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikologi kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia saat itu. Perkembangan pemikirannya meluas setelah ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan menderita TBC. Vygotsky pun sering dihubungkan dengan psikolog Swiss bernama Piaget, lahir pada masa yang sama, dan Piaget seorang psikolog yang juga mempunyai keyakinan bahwa keaktifan anak yang membangun pengetahuan mereka. Vygotsky meninggal dalam usia yang cukup muda, yaitu ketika masih 37 tahun. Vygotsky sangat dikenal sebagai ahli psikolog pendidikan yang memperkenalkan teori sosial budaya. Teori yang dinyatakan oleh Vygotsky ini merupakan teori gabungan antara kognitif dengan sosial. Ia melihat bagaimana pembelajaran itu terjadi dipandang dari sisi sosial. Teorinya ini juga menyatakan bahwa perkembangan anak-anak tergantung pada interaksi anak-anak. Konsep utama dari teori konstruksivisme Vygotsky yaitu ada 3, diantaranya zone of proximal development, scaffolding, dan bahasa pemikiran. Mari kita bahas berikut ini. Jadi, zona of proximal development adalah zona perkembangan terdekat, merupakan suatu ide bahwa siswa belajar paling baik apabila berada pada wilayah perkembangan terdekat mereka, yaitu pada tingkat perkembangan berpikir sedikit di atas tingkat berpikir siswa pada saat itu. Jadi, siswa memiliki 2 tingkat perkembangan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Yang kedua adalah scaffolding. Pemberian kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bahasa dan pemikiran. Konsep keterkaitan antara bahasa dan perkembangan kognitif dengan berkomunikasi dengan orang lain tidak saja untuk keperluan berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga membantu mereka menyelesaikan tugas. Lebih jelasnya lagi kita lihat gambar ini. Lingkaran yang kecil itu memahirkan yang sudah dikuasai. Artinya, kita di sini dituntut sebagai guru yang dapat memahirkan apa yang telah dikuasai anak. Lalu, kemahiran yang boleh dilakukan dengan bantuan. Artinya, apabila anak yang kita mahirkan itu mengalami kesusahan atau kesulitan dalam memahami pelajaran, kita dapat membantunya. Lalu, untuk yang lingkaran besar itu, kemahiran tidak boleh dilakukan walaupun dengan bantuan. Artinya, dalam proses evaluasi siswa, kita tidak boleh membantu mereka. Di tahap ketiga ini, siswa harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada bantuan kita. Kita lihat gambar ini.
Di sini kita tahu bahwa ZPD itu adalah selang waktu di mana proses social interaction, scaffolding, dan internalization itu terjadi. Saya membuat ilustrasi tentang teori Vygotsky ini dalam bentuk gambar. Saya akan memberikan sebuah contoh agar teman-teman bisa lebih memahami teori ini. Dari contoh gambar, dalam gambar, anak yang berada di bawah itu merupakan anak yang masih level rendah atau anak yang hanya mempunyai pengetahuan yang masih hanya ia miliki. Belum ada pengetahuan tambahan atau pengetahuan yang ia miliki lebih. Di tahap ini, saya misalkan bahwa anak tersebut sudah mengetahui ilmu tentang matriks. Dia mengetahui apa itu matriks, apa itu baris, dan apa itu kolom. Dia telah mengetahui operasi penjumlahan, namun dia belum mengetahui bahwa operasi penjumlahan itu tidak bisa dilakukan apabila ordo matriks itu berbeda. Kemudian kita berikan tugas kepada siswa kita untuk mengerjakan operasi matriks penjumlahan dengan ordo matriks yang berbeda. Disitulah bentrok antara siswa satu dengan siswa lainnya terjadi karena ada sebagian siswa yang bisa mengerjakannya dan ada juga sebagian siswa yang mengeluh karena tidak bisa mengerjakannya. Disitulah social interaction terjadi. Proses perdebatan antara anak yang bisa mengerjakan dan tidak mengerjakan itu disebut social interaction. Kemudian, seorang anak mengacungkan tangannya untuk memberikan isyarat kepada kita bahwa soal itu sulit untuk dikerjakan. Lalu disitulah kita membuat scaffolding atau memberikan bantuan kepada anak tersebut. Kita jelaskan bahwa matriks yang tidak mempunyai ordo yang sama tidak dapat dijumlahkan. Dari situlah anak dapat menerima informasi dari kita melalui bahasa dan pemahaman. Internalization tahap ini yaitu ketika kita memberikan soal lagi kepada murid-murid kita, operasi matriks dengan memberikan matriks ordo yang berbeda. Disitulah silakannya dengan lancar. Dia tidak mengerjakannya dengan menjawab spontan bahwa itu adalah matriks yang tidak bisa dikerjakan. Dari situlah siswa dapat mencapai level yang lebih tinggi dengan operasi matriks penjumlahan tersebut. Nah, ini adalah implementasi dari teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika, yaitu pertama-tama guru mengetahui zone of proximal development siswa, present wawancara atau diskusi awal agar dapat menentukan metode pembelajaran dan mengelola pembelajaran secara efektif. Lalu, guru memunculkan suatu masalah di mana masalah itu ditugaskan untuk dicari tahu oleh siswa untuk jalan penyelesaiannya. Lalu siswa memberikan kode susah, sangat kesulitan, dan tidak sanggup dalam menyelesaikannya, barulah guru menggunakan scaffolding. Tugaskan siswa untuk saling bertukar pendapat dengan rekannya dan saling membandingkan diskusi mereka. Lalu carilah pendapat siswa yang hampir mendekati dan ajak negosiasi dengan semua siswa agar semua siswa mempunyai pemikiran yang sama dan terlibat. Lalu biarkan siswa membuat kesimpulan sendiri dan menyimpulkan dan berdiskusi mengenai kesulitan dan kesalahan yang telah terjadi. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila teman-teman ingin bertanya dan masih kurang paham tentang teori Vygotsky ini, dapat menanyakan kepada saya lewat forum diskusi kita pada hari ini. Saya meminta maaf karena sesungguhnya saya manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan, karena yang maha benar dan maha sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.